I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. More drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini, semua tim dan pembalap MotoGP akan kembali berlaga di sirkuit Mandalika, Indonesia, dengan balapan yang bertajuk Pertamina Grand Prix of Indonesia. Namun sejak hari Rabu kemarin, sebagian pembalap MotoGP telah tiba di Indonesia untuk menjalankan acara parade pembalap di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Parade yang juga diikuti oleh pembalap tuan rumah yang berlaga di Moto2 yaitu Mario Aji, benar-benar mendapatkan sambutan yang meriah oleh masyarakat setempat. Atmosfernya benar-benar semarak. Bahkan kedua pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, sampai terheran-heran melihat animo penggemar MotoGP di Indonesia dengan antusiasmenya yang tinggi. Rasanya fantastis. Saya sangat menikmati dukungan yang kami dapat di sini. Sungguh menakjubkan melihat ada banyak orang datang hanya untuk bertemu dengan kami meski hanya sebentar. Jadi sungguh menakjubkan melihat dukungan macam ini di belahan bumi yang ini. Dan saya pun sangat menikmatinya. Ungkap Marco Bezzecchi dengan keheranan melihat sambutan warga plus 62. Wong Indonesia dilawan. Hal senada pun juga disampaikan oleh rekan setim Bezzecchi, yaitu Fabio Di Giannantonio. Bahkan pembalap Italia yang akrab dengan panggilan Di Gia tersebut sampai mengibaratkan dirinya seperti Justin Bieber di mata para penggemar Indonesia. Dan dengan penuh semangat, Di Gia menjadikan balapan di Mandalika pekan ini sebagai balapan kandang ketiga untuk tim milik Valentino Rossi tersebut, yang mulai tahun ini mendapatkan sponsor utama dari Indonesia, yaitu Pertamina Lubricant. Sungguh menakjubkan. Saya rasa mereka punya passion yang tinggi kepada kami. Disambut seperti ini rasanya sulit dipercaya. Jadi kami merasa sangat senang bisa mendapatkan dukungan seperti ini. Sejak kemarin, saya merasa seperti Justin Bieber. Saya menyebut bahwa balapan di Mandalika adalah seri kandang ketiga kami setelah Mugello dan Misano. Jadi saya berharap bisa bekerja dengan baik di dalam trek, sembari memberikan pertunjukan yang baik di luar trek. Jet lag saya masih terasa, tetapi dengan masa yang seheboh ini, saya bisa tetap melek. Jadi tak masalah. Performa tim milik The Doctor tahun ini memang tak seimpresif tahun lalu, kawan. Namun dengan kesuksesan Luca Marini dan Marco Bezzecchi dalam sesi sprint musim lalu di Mandalika, ditambah sponsor utama mereka tahun ini merupakan perusahaan minyak asal Indonesia, maka sedikit banyak akan memberikan motivasi ekstra untuk kedua pembalap Pertamina Enduro VR46, baik Fabio Di Giannantonio maupun Marco Bezzecchi, untuk tampil semaksimal mungkin dalam memperjuangkan podium. Apalagi Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Mandalika kali ini akan memakai livery spesial yang bercorak merah dan putih. Bayu, semangat 45 dong buat Bezzecchi dan Di Gia. Alex Rins dari tim Monster Energy Yamaha, yang sebelumnya harus dipaksa absen dalam gelaran Grand Prix Emilia-Romagna karena masalah kesehatan, kini telah mengkonfirmasi keikutsertaannya untuk tampil di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Saya sangat kecewa karena tidak bisa ikut balapan akhir pekan lalu di Misano. Tetapi sekarang saya sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk mulai balapan lagi. Di sisi lain, rekan setim Alex Rins yang merupakan peraih podium 3 musim lalu di Mandalika, yaitu Fabio Quartararo, mengaku sangat antusias mempersiapkan balapan di Indonesia, mengingat sirkuit Mandalika merupakan sirkuit favoritnya. Kami sekarang memulai tur Asia yang selalu mengasyikkan. Kami jarang bertemu penggemar di sini, dan mereka sangat mendukung saya. Jadi saya sangat menikmati Grand Prix ini. Saya juga suka trek Mandalika. Kemudian Fabio Quartararo mengungkapkan optimismenya untuk kembali mengulang tren positif dari hasil balapan 2 tahun sebelumnya di Mandalika. Saya pernah naik podium di sini pada tahun 2022 dan 2023. Kami akan berusaha sebaik mungkin lagi tahun ini. Kami membuat langkah maju di Misano. Jadi saya penasaran untuk melihat apa yang bisa kami lakukan akhir pekan ini.
Sebuah target yang tidak mustahil jika Fabio Quartararo ingin mengulang keraihan podium di Mandalika. Pasalnya performa YZR-M1 terlihat semakin membaik kawan. Bahkan dalam balapan sebelumnya di Grand Prix Emilia-Romagna, Fabio Quartararo bersama YZR-M1-nya mampu bersaing dengan prototipe pabrikan Eropa. Walaupun di akhir lap, dia terpaksa harus rela kehilangan 2 posisi setelah kuda besinya kehabisan bahan bakar di tikungan terakhir menjelang garis finish, saat posisinya berada di urutan kelima. Dan hasil akhir finish ketujuh bukanlah hasil yang buruk bagi Fabio Quartararo dan Yamaha. Yamaha sendiri kini telah menjadi sorotan semua orang, pasca konfirmasi mengejutkan dari Managing Director Yamaha, yaitu Lin Jarvis, yang mengumumkan secara terbuka di Misano minggu lalu, bahwa Yamaha tengah menggarap mesin konfigurasi V4, yang kemungkinan akan dipakai di pertengahan musim depan. Walaupun target mereka jelas, mempersiapkan dengan matang mesin tersebut untuk prototipe MotoGP era 850cc pada 2027 nanti. Kabar baik tak hanya datang dari Yamaha dengan progres pengembangan YZR-M1 mereka. Namun tetangga sebelah yang bermarkas di Asaka, Jepang, yaitu Honda, juga tengah berada dalam optimisme tinggi menatap 6 seri tersisa di musim ini. Keyakinan besar para pembalap Honda terlihat setelah balapan Emilia-Romagna minggu lalu di Misano, di mana kedua pembalap tim pabrikan mereka sukses finish di posisi ke-11 untuk Joan Mir dan 12 untuk Luca Marini. Kemudian Johann Zarco dari LCR Honda masih berada di zona poin dengan finish di posisi ke-15. Mungkin hasil ini bukan pencapaian yang wah. Namun, jika kita melihat betapa sulitnya pembalap Honda di paruh pertama musim ini, yang hanya mampu bersaing dengan pembalap Honda lainnya di grup paling belakang, maka hasil balapan minggu lalu di Misano menggambarkan bahwa Honda telah mulai menemukan apa yang mereka cari selama ini untuk pengembangan RC23V. Mereka mulai menemukan dasar seperti apa RC23V kedepannya akan berkembang untuk semua pembalap. Rumit dan sulit, itu pasti kawan. Pasalnya Honda berusaha memaksimalkan traksi roda belakang, yang merupakan salah satu problem yang sering kali dikeluhkan pembalap mereka di paruh pertama musim ini, di mana PR ini tidak terlalu mereka perhatikan selama RC23V dikendarai oleh Marquez, karena gaya balap Marc benar-benar mampu menutupi kekurangan RC23V, namun tidak untuk pembalap Honda selain Marc. Dan apa yang disampaikan Joan Mir setelah balapan Misano kemarin benar-benar menunjukkan bahwa dia mulai menikmati berkendara di atas RC23V. Balapan yang sangat bagus. Pertama kalinya saya benar-benar bisa memacu dan mengendarai serta menikmati motor, terutama di paruh kedua balapan. Saya benar-benar senang dengan performa saya. Bukan hanya menyalip, tetapi juga waktu putaran yang sama dengan para pembalap di 10 besar. Posisi ke-11 adalah hasil yang sangat bagus dari posisi kami saat ini dan sangat menyenangkan melihat peningkatan selama akhir pekan. Saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada tim saya atas kerja keras mereka akhir pekan ini. Yang pertama di Misano, mereka bekerja dengan baik untuk meningkatkan performa sepanjang malam. Ini memberi semangat dan memberi kami semua dorongan saat menuju Asia. Luca Marini yang merupakan rekan setim Joan Mir di Repsol Honda, juga turut menikmati balapan positif di sirkuit Misano minggu lalu. Dan keuntungan yang bisa diambil dalam sesi official MotoGP Test Misano sebelumnya, nampak memberi progres baik untuk pengembangan RC23V di sisa musim ini. Saya sangat senang dengan akhir pekan ini. Saya sangat menikmatinya dan ada banyak hal positif yang bisa diambil dari sini. Kami telah menemukan paket yang bagus dengan peningkatan yang telah dilakukan oleh tim Jepang. Semua teknisi telah melakukan upaya yang baik dan sekarang kami mulai melihatnya dalam hasil. 3 lap pertama dengan bagian belakang masih cukup rumit. Kami perlu memperbaiki ini. Karena meski memulai dari posisi ke-15, kami masih kekurangan sesuatu di lap-lap pertama dan itu membuat kami tidak bisa bersaing dengan yang lain. Dengan aero baru sangat membantu, tetapi kami juga telah meningkatkan banyak area kecil lainnya dalam beberapa putaran terakhir. Kami dapat menuju Indonesia dengan optimisme untuk melanjutkan dengan cara ini. Terima kasih kepada semua orang di tim yang telah bekerja keras dan tetap fokus sepanjang tahun. Kritikan dan keluhan yang sebelumnya seringkali terucap dari para pembalap Honda, kini perlahan mulai berubah menjadi ucapan terima kasih. Dan ini menandakan bahwa Honda tengah berada pada momen yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan paruh pertama musim ini, kawan.
Dari informasi yang saya sampaikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!